Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kembali lagi melanjutkan materi matematika kelas 9, khususnya materi pada pembagian pada perpangkatan. Yang akan kita bahas pada video berikut adalah yang pertama, pembagian pada perpangkatan dengan basis yang sama. Kedua, perpangkatan pada pecahan. Dan yang ketiga, menyederhanakan operasi perkalian dan pembagian pada perpangkatan. Karena pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang perkalian pada perpangkatan, jadi ini gabungan nantinya. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya. Oke, ketika saya punya soal seperti ini, modelnya 4 pangkat 7 bagi 4 pangkat 4. Jadi basisnya sama ya, bilangan pokoknya sama. Kita langsung buat seperti pecahannya. Jadi bisa saya tulis seperti ini. Empat pangkat 7 per 4 pangkat 4. Kita uraikan 4 pangkat 7 itu adalah 4 kali 4 kali 4 kali 4. Ini berulang sebanyak 7 kali. Kemudian kita bagi 4 kali 4 kali 4, berulang sebanyak 4 kali. Nah, dalam pembagian pecahan, ini sudah pembagian pecahan, itu 4 bagi 4 bisa kita coret ya. Jadi 4 bagi 4 ini kita coret saja seperti ini. Yuk kita coret ini juga, karena bilangannya sama. 4 bagi 4 kan 1 ya, sisanya berapa? Yang ini. Jadi hasilnya kita jawab, kembalikan ke bentuk perpangkatan 4 pangkat 3. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, min 3 pangkat 5 bagi min 3 pangkat 4. Jadi sama prosesnya, kita bagi buat seperti model pecahan. Jadi kita buat seperti ini, min 3 5 bagi min 3 pangkat 4. Kita uraikan lagi, min 3 kali min 3 kali min 3. Ini berulang sebanyak pangkatnya, ada 5 pangkatnya 5, berarti berulang sebanyak 5 bagi min 3 bagi min 3 bagi min 3, kemudian berulang sebanyak 4 kali. Nah, kita bisa coret min 3 bagi min 3 itu 1, karena perkiraan 1 tidak mengubah nilai, jadi kita coret saja yang sama, sisanya min 3. Kalau tidak ditulis pangkatnya, berarti sebenarnya ada angka satunya ya, ditulis. Tapi supaya kelihatan di sini, saya tuliskan dengan warna yang beda ya, 3 pangkat 1 atau min 3 pangkat 1 maksudnya, atau min 3. Dari dua contoh ini perhatikan, kalau 4 pangkat 7 bagi 4 pangkat 4 hasilnya 4 pangkat 3. Jadi operasi apa yang menghasilkan 7, 4 menghasilkan 3. Begitupun yang ini, pangkat 5 kemudian pangkat 4 hasilnya 1. Operasi apakah itu? Kita lihat di kesimpulannya. Jadi ketika
A pangkat M bagi A pangkat N, ini masih kalau dijabarkan seperti ini. A pangkat M dibagi A pangkat N. Ini kita buat A kali A kali A kali dan seterusnya kali A. Ini banyaknya A ditulis itu banyaknya M faktor. Nah, begitupun untuk penyebutnya. Jadi A kali A kali A kali dan seterusnya kali A, ini sebanyak N faktor. Nah, ini tinggal kita coret-coret saja berapa disencoretnya, sehingga operasi yang menghubungkan ini bisa kita buat seperti ini. Sebagai kesimpulan, A pangkat M kurang N, karena sebanyak berapakah kita coret A nya, sebanyak N ya. Seperti ini, saya coret 4 N nya karena ada 4 N, ada 4 angka 4 di sini. Begitu pun yang ini ada 4 angka 4 kita coret. Jadi ini sebanyak N, maka hilang sebanyak N itu artinya A berpangkat M kurang N. Oke, ini adalah salah satu sifat juga dalam perpangkatan. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Selanjutnya perpangkatan pada pecahan. Satu contohnya kita bisa pelajari ya. Nah, seperti ini. 2/5 pangkat 4. Jadi ini kita tulis kembali ke konsep perpangkatan. Nanti kita tulisnya seperti ini. 2/5 kali 2/5 kali 2/5 kali 2/5. Ini berulang perkaliannya sebanyak pangkatnya. Sementara kalau perkalian pecahan kan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi bisa dikumpul seperti ini, sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kemudian per 5 kali 5 kali 5 kali 5. Sehingga terakhir kita memperoleh ini tidak lain 2 pangkat 4. Untuk yang di bawah 5 pangkat 4. Selesai. Mungkin contoh berikutnya supaya bisa lebih dipahami. 3/7 pangkat 9. Jadi ini tulis perkalian berulang ini sebanyak 9. Jadi kita tulis 3/7 kali 3/7 kali 3/7. Ini ditulis 9 kali, baru 5 ya. Oke, kali 3/7 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh ya, kelebihan. Ini 1 2 3 4 5 6 7. Oh 9, sorry masih ada ya, 8 9. Sehingga sama perkalian pada pecahan, pembilang kali pembilang, atas kali atas, bawah kali bawah. Jadi langsung saja kita kelompokkan 3 kali 3 kali 3. Ini berulang sebanyak 9 kali. 3 kali 3 1 2 3 4 5 6
9. Ini tidak lain kalau ditulis dalam bentuk perpangkatan supaya lebih rapi, lebih sederhana, kita tulis 3 pangkat 9 per 7 pangkat 9. Jadi perhatikan 2/5 ini pangkat 4 seperti ini, sehingga kita memperoleh kesimpulan seperti ini. A per B berpangkat M, berarti ini ditulis A per B kali A per B kali A per B. Ini ditulis sebanyak M faktor, sebanyak M faktor, sehingga kalau ini dikelompokkan pembilangnya tulis A kali dan seterusnya kali A per B kali B kali B. A nya ini ditulis sebanyak, ya sama, sebanyak M juga, M faktor. Begitupun penyebutnya, ini ditulis sebanyak M faktor, sehingga hasil terakhirnya ini bisa ditulis dalam bentuk yang lebih sederhana, ditulis seperti ini, A pangkat M per B pangkat M. Jadi ada 2 sifat yang baru dari pembagian ini. Untuk lebih jelasnya kita bisa ke soal-soalnya. Oke. Menyederhanakan operasi perkalian dan pembagian pada berpangkatan. Selanjutnya ini gabungan dari perkalian dan pembagian. Jadi sifat yang sudah dipelajari di perkalian ini harus diingat supaya bisa dipakai di sini. Contohnya ini 3 pangkat 6 per 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Jadi yang ini sama semua basisnya, berarti bisa saya tulis 3 pangkat 6 per 3 pangkat, kalau perkalian berarti pangkatnya ditambah. Ini diperoleh 3 pangkat 6 per 3 pangkat 5. Ini sudah pembagian bilangan berpangkat dengan basis yang sama, berarti kita gunakan sifat yang tadi. Kalau begini pangkatnya dikurang, sehingga 3 pangkat 6 kurang 5 itu adalah 3. Kalau pangkat 1 tidak usah ditulis. Selesai. Next, untuk contoh berikutnya. Contoh kedua, 2 pangkat 7 kali 6 pangkat 7 per 4 pangkat 7. Jadi kita uraikan yang bisa kita uraikan. Ini bisa saya tulis seperti ini. 2 pangkat 7 kali 6 itu bisa saya ubah menjadi 2 kali 3 pangkat 7. Jadi 6 nya saya ubah seperti ini. Begitupun 4 nya. 4 itu bisa saya ubah, karena 4 bisa diubah menjadi kuadrat, jadi 4 nya saya ganti seperti ini. 2 pangkat 2 berpangkat 7. Oke, 6 diubah 2 kali 3 karena tidak ada perpangkatan dapat 6. Tapi kalau 4 bisa 2 pangkat 2. Bolehkah 2 kali 2? Boleh. Nah, kita selesaikan menggunakan sifat yang sudah didapat di perkalian. Ini karena belum terurai, kita tulis ulang saja. 2 pangkat 7 kali, ini menurut sifat ini adalah 2 pangkat 2 pangkat 7 kali 3 pangkat 7 per
2 pangkat 2 baru pangkat 7 lagi. Kalau bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan, maka pangkatnya kita kali, sehingga diperoleh seperti ini. Kalau bilangan berpangkat dikali dengan basis sama, berarti pangkatnya di jumlah 7 tambah 7 kali 3 pangkat 7 per 2 pangkat 2 kali 7 14, sehingga ini sama dengan, saya buat ke samping supaya muat, 7 tambah 7 itu 2 pangkat 14 juga. Oke, kali 3 pangkat 7 per 2 pangkat 14. 2 pangkat 14 ini sama. Kalau sama bisa kita coret saja langsung. Seandainya tidak sama, kita bisa kurangkan. Karena sama, kita sistem penghapusan. Kita coret karena hasilnya pasti 1 ya. Nah, sisa nilai akhirnya adalah 3 pangkat 7. Kalau tidak mau coret pun tidak apa-apa. Bilangan berpangkat kalau dibagi basis sama berarti dikurang, 14 kurang 14 kan 0 ya. Tapi coret pun boleh. Oke, kita ke contoh berikutnya. Untuk contoh ini 10 pangkat 6, gunakan seperti yang ini ya kalian. 10 itu bisa didapat dari 2 kali 5. Saya dapat seperti ini, 2 kali 5, seperti 9. Oke, saya tulis pangkatnya 6, cuma mengubah model, kali 4 itu adalah 2 pangkat 2 baru pangkat 2 lagi, 4 nya kita ubah 2 pangkat 2 per, oke, supaya tidak mengganggu penglihatan, 25 itu bilangan kuadrat lagi, bisa ditulis 5 pangkat 2. Pangkat berapa 25 nya? Pangkat 3. 8 itu bisa diperoleh dari 2 pangkat 3. Iya, ada pangkat 3 nya di luar ya, kita tulis juga pangkat 3. Jadi 8 itu 2 pangkat 3, 25 kita ubah 5 pangkat 2, 10 itu 2 kali 5, 4 2 pangkat 2. Kemudian kita selesaikan menggunakan sifat. Bilangan yang dikalikan di pangkat bisa ditulis seperti ini, 2 pangkat 6 kali 5 pangkat 6 kali, kalau bilangan berpangkat di pangkat itu pangkatnya dikali per 5 pangkat 2 kali 3 karena pangkat di pangkat, kali 2 pangkat 3 kali 3 ya. Oke, kita lanjut ke atas saja di sini. Sama dengan 2 pangkat 6 kali 5 pangkat 6 kali 5 pangkat 6, 2 kali 2 itu 4, berarti kali 2 pangkat 4. Kemudian kita bagi 5, 2 kali 3 itu 5 pangkat 6, 3 kali 3 itu adalah 9, 2 pangkat 9. Kemudian kalau ada yang sama kita bisa coret. Ada yang sama? Oke, 5 pangkat 6. Nah, sekarang kita selesaikan yang ini, 2 pangkat
6 kali 2 pangkat 4, tulis 2 pangkat 6 tambah 4. Ingat bilangan berpangkat dikali pangkatnya di jumlah per 2 pangkat 9. 2 pangkat 6 tambah 4 itu 2 pangkat 10 per 2 pangkat 9. Oke, terakhir bilangan berpangkat dibagi basis sama, berarti pangkatnya dikurang. 10 kurang 9. 10 kurang 9 1. 1 tidak perlu ditulis karena nih 1 tidak perlu tulis. 2 pangkat 1 itu tidak bisa. Selesai. Di soal yang ribet ini hasilnya ternyata cuma 2. Oke, saya rasa contohnya ini mewakili contoh lain. Oke, sekian, semoga bermanfaat dan semoga dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.